Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa berjumpa kembali sahabat politik update dimanapun berada. Anies Baswedan calon presiden di 2024 semakin mendapat gelombang dukungan dari publik Indonesia. Tidak hanya itu, satu persatu tokoh nasional, tokoh agama, politisi mendukung Anies secara terbuka untuk menjadi presiden di pemilu mendatang. Dan kali ini dukungan terbuka datang dari tokoh agama yang tidak asing lagi namanya di kalangan kita, yaitu kakak kandung Gus Baha, Kiai Haji Nasirul Mahasin, atau yang akrab disapa dengan Gus Mahasin. Secara terbuka, Gus Mahasin mengajak kepada seluruh pondok pesantren maupun para santri untuk memberikan dukungannya pada Pak Anies di Pilpres mendatang. Apa saja keunggulan Pak Anies di mata Gus Mahasin sehingga memberikan dukungannya? Kita saksikan berikut ini. Tidak ada 4 alasan dari saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, Mas Anies jelas saya sebagai santri, beliau itu orangnya Islami, yang pasti itu kan. Karena memang ya tadi kan saya orang pesantren ya. Yang kedua itu Mas Anies sosok yang santun. Perilakunya itu lebih Jawa daripada orang apa? Jawa istilahnya. Tapi ini kalau diviralkan jangan dipotong-potong ini nanti. Artinya sangat santun ya. Yang kedua. Tentu yang ketiga, Mas Anies yang ceritakan Bu Ina, Mas Wahid dan teman-teman waktu memimpin DKI menjadi Menteri Pendidikan, beliau orangnya sangat amanah. Yang keempat, Mas Anies itu menurut saya salah satu dari sekian putra bangsa yang punya visi masa depan untuk kemajuan bangsa. Ini sih alasan saya kenapa pilih Mas Anies. Jadi itu yang sering saya sampaikan di komunitas, terutama di pesantren, di mana-mana itu saya sampaikan seperti itu. Makanya banyak tanya, Gus Masin kok pilih ceritanya milih Mas Anies? Ya saya ceritakan itu saja, dan itu sudah saya deklarasi tanggal 7 di Pondok Pesantren Tua di Magetan. Mungkin kalau yang banyak sudah banyak yang diviralkan. Ya memang yang dikenal mungkin tidak saya, meskipun saya ini di desa saya juga benar terkenal, saya ini jelek-jelek pernah wakil bupati loh Pak saya. Saya ini pernah wakil bupati Rembang. Ya jelek-jelek pernah wakil bupati. Makanya itu, jadi ya sedikit ngerti lah pemerintahan. Ya, makanya saya ditanya itu. Dan sebagai orang NU, orang pesantren saya pilih Mas Anies. Dan alhamdulillah banyak tanggapan positif dari para kolega saya, alumni saya, teman-teman saya. Tentu ini sebuah ikhtiar. Hanya sering saya minta Bapak Ibu sesuai dengan pesannya Mas Anies harus pokoknya susuludon aja lah, nggak usah ngelak-ngelak yang lain. Mungkin Allah akan berikan jalan lewat cara itu aja. Jadi kita nggak usah jelekan yang lain, nggak bersangka baik. Mungkin ini Allah berikan jalan dengan seperti itu. Kalau bicara detail kan masih jam 3, kalau udah malam baru bicara yang detail-detail. Ya itu saja Mas. Anak soleh tahun 2024 milih presiden Anies Baswedan. Saya ngomong niki, kula niki diceluk ya, sing nyeluk Gus, yang nyeluk Kiai. Meskipun kula tidak seterkenal adik saya Gus Baha, tapi kula niki lebih terkenal duluan jangan tak kandani. Loh, tapi ya, kula niki, lo tenan loh ya. Nggih, kula niki nang digojloki Gus jenengan kok kesalip kalih Gus Baha, ora kesalip, kedisian kula ngoten mawon niki. Napa bedane kesalip kalih napa? Kedisian. Kula niki Gus Fat itu keluarga besar saya. Saya ini anak pertama di almarhum adik kula nomor kalih niku dulu Direktur Ma'had Ali Pondok Musarang. Baha ini nomor 3. Kula ini 9 bersaudara yang sudah wafat 3 jadi masih 6. Kula teng putih-putih nggih. Bahkan tiyang niku mboten percaya nek kula ini kakak kandunge. Lho aneh lho ini. Lho mulai kula cerita riyen jenengan ben malah yakin lho. Padahal mondok kula teng Salaf niku suwi, teng Lasem kula ini mondok kula. Pondok Lasem kula niki, mboten pondok sembarangan. Mau namine pondoke nggih An-Nur. Nek panjenengan pirsa saniki Gus Koyung kula mondok teng Abahe napa? Gus Koyung. Lha napa malih tiyang sanes? Kula niku gadah misanan, pirsa misanan. Sepupu. Wonten acara manten ngeten Gus nggih. Ingkang kawula hormati kakak kula Mahasin kali Mbak Yuni, bojo kula ini jenenge Yuni.
bareng tok Bahak tak ngeten ingkang kawula hormati Gus Bahak kalining Winda ngoten nggih Mbak misanan lho niki batin kula bocah iki gundul kepala sekolah lah gundul kepala sekolah diniyah niki mantun acara kula celuk jenenge Arifin pin rene pin lho kula niki anak pertama lho dengan eling-eling nih plus jadi kula mungkin sulit ceritani sing aneh-aneh kula celuk pin rene nggih Kak wonten ibu pin apa bedane Kak Asin karo Bahak sami Kak, sami-sami putrane Pak Dinur nyeluk bapak kula niku Nur Salim tak panggilin apa Pak Dinur. Ya, Gus Mahasin menilai Pak Anies selama ini selain memiliki sikap yang sopan santun, hormat kepada ulama serta jujur, Anies juga dinilai terbukti memiliki prestasi pekerja keras dan itu tampak melalui rekam jejak Pak Anies selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dalam pandangan Gus Mahasin bahwa Pak Anies Baswedan memiliki 4 keunggulan kelebihan dan keempat poin ini yang menjadi parameter bagi Gus Mahasin untuk mendukung secara terbuka Pak Anies Baswedan. Apa saja keempat poin itu? Yang pertama adalah Pak Anies dipandang berperilaku sangat Islami. Saya sebagai seorang santri, beliau sangat Islami, orangnya sangat religius, itu yang pasti, kata Gus Mahasin. Kemudian poin yang kedua adalah perilaku Pak Anies disebut sebagai orang yang lebih Jawa daripada orang Jawa. Parameternya apa di mata Gus Mahasin sampai menganggap Pak Anies sangat Jawa orangnya adalah karena sikap santunnya, sikap rendah hatinya, dan bisa bergaul dengan siapapun selama ini. Mas Anies itu sosok yang sangat santun, perilakunya itu lebih Jawa daripada orang Jawa istilahnya. Artinya sangat santun. Poin yang ketiga adalah selama menjadi pejabat, baik sebagai Menteri Pendidikan dan juga sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies disebut sebagai sosok yang sangat amanah menjalankan tugas sebagai gubernur. Dan poin yang keempat menurut Gus Mahasin sehingga memberikan dukungan kepada Pak Anies menjadi presiden adalah karena Gus Mahasin menilai Pak Anies itu memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ini alasan saya mengapa lebih memilih Mas Anies. Hal seperti itulah yang selalu saya sampaikan ke komunitas pesantren dan itu sudah saya deklarasikan di Magetan sebelumnya, ujar Gus Mahasin. Gus Mahasin mengibaratkan ajakannya itu baru sebatas tarhim, yakni sholawat yang dikumandangkan umat Islam sebelum azan. Dari tarhim, fase berikutnya adalah azan. Adapun fase azan menurut Gus Mahasin ditandai jika Anies sudah resmi mendaftar sebagai capres pada 2024 di KPU, dan pada saat itu sudah saatnya semua elemen santri, elemen pesantren, kiai dan ulama se-Indonesia untuk merapatkan barisan dan memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan. Demikianlah sahabat politik update. Ini satu bukti lagi bahwa Pak Anies diterima oleh semua kalangan, tidak seperti framing para buzzer selama ini bahwa Anies Baswedan hanya memainkan politik identitas demi kepentingan politik praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.